Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Al-Fajar. Saya di sini sebagai profesi nurse, di mana saya akan eh, menjelaskan materi tentang asma kepada klien. Samping saya, klien ini dia menderita asma. Sebelum itu saya akan memberikan leaflet. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan menanyakan kepada pasien apa yang ibu pahami tentang asma. Biasanya apalagi yang saya derita itu biasanya itu identik dengan sesak nafas. Oh iya, nah itu yang dibilang klien saya bahwa benar adanya, dan itu juga eh, sering kita temukan di mana penderita asma itu sesak napas. Itu adalah jawaban umum yang sering kita dapatkan di lapangan. Di mana di sini saya akan memberikan materi kepada ibu tentang bahwa asma itu seperti apa dan cara pencegahannya dan faktor-faktornya. Lebih jelas saya akan memberikan materi kepada ibu biar ibu lebih paham tentang penyakitnya yang diderita. Sebelum saya masuk di asma, tadi sudah saya tanyakan maksud saya. Sekarang saya akan tentang pengertian asma, di mana asma bronkial itu suatu penyakit di mana nafas mengalami penyempitan karena aktivitas rangkaian tertentu mengakibatkan peradangan dan penyempitan sementara. Berikutnya adalah faktornya itu ada alergi. Alergi terbagi ada 3, yaitu inhaler masuk melalui hidung seperti debu, bulu kecil yang masuk melalui hidung. Kemudian inestan masuk melalui mulut, contohnya obat-obatan atau makanan. Kontaktan seperti masuk kontak dengan kulit, contohnya perhiasan, logam atau jam. Dan biasanya kita temukan contohnya di mana seperti alergi kan ada di dalam logam itu seperti ada kuman, makanya itu biasa mengakibatkan asma. Kemudian kita masuk yang kedua, perubahan cuaca atau cuaca yang ekstrim dapat menimbulkan asma, contohnya seperti cuaca dingin. Kemudian ketiga, lingkungan kerja, contohnya pabrik kayu dapat menimbulkan asma, karena akibatnya debu dari pabrik kayu. Dan juga yang keempat itu seperti stres, bisa juga apabila emosi kita tidak terkontrol, asma itu bisa timbul kapan saja. Kemudian yang kelima, olahraga yang berat seperti berlari. Dan juga pada penderita asma seperti ibu di samping saya ini, untuk ibu yang menderita penyakit asma sebaiknya olahraga yang ringan. Kemudian kita masuk di tanda-tanda dan gejala paling umum yang sesak napas, yang biasa yang kita alami ataupun yang ibu alami, dan juga seperti batuk yang disertai lendir atau batuk kering. Itu yang pertama. Kemudian nyeri dada kedua. Kemudian lanjut yang ketiga, suara napas mengi yang bisa ditimbulkan yang membaik pada siang hari, kemudian memburuk pada malam hari. Kemudian yang keempat, tarikan napas mengi, buang napas mengi. Seperti kalau orang asma itu kita bisa mendapatkan contohnya, dia saat asma dia mengi begini, mengi. Pas setelah dia tarik napas juga mengi, tarik napas mengi, membuang juga mengi, dengan bunyi seperti itu. Kemudian gelisah, dan terakhir kemerahan pada jaringan. Itu tanda dan gejala ada 6. Kemudian kita masuk di pencegahan asma. Biasanya pencegahan asma sudah tahu tanda dan gejalanya. Seperti ibu pastinya kalau ibu menderita penyakit asma, ibu pasti tahu pencegahan asma yang seperti misalnya ibu
kalau ibu menderita asma itu biasanya ibu ada obat yang diberikan dari resep dari dokter. Nah, dimana di sini penyebab asma bronkial. Kalau misalnya alergi debu berarti kita harus menghindari debu yang rumah kotor akibat debu, karena biasa kalau kita menderita asma itu di lingkungan rumah kotor dan berdebu, itu juga bisa menjadi pencetus kita terkena asma. Kemudian apabila kita terserang oleh asma, apakah ibu punya alat seperti yang diberikan dari dokter atau obat untuk penanganan asma ibu? Biasa saya beli sendiri yang seperti inhaler itu yang di hidung. Iya. Oh iya, oke. Baik, ibu ini ternyata dia sudah sampai ke sini, dia sudah tahu penanganannya asma untuk dirinya sendiri. Kemudian sebelum dari materi awal sampai akhir ini, saya ingin tanyakan kepada ibu. Tadi saya sudah jelaskan tentang faktor-faktor ada 5. Coba ibu sebutkan 3 saja. Yang pertama itu bisa terjadi karena faktor cuaca, kemudian karena kerja keras, dia bisa juga terjadi karena akibat stres. Oh iya. Terus tanda dan gejala sebutkan 3 saja. Pertama nyeri dada, kedua sesak napas, yang ketiga gelisah. Oh iya. Ternyata dari hasil penyuluhan saya dan membawakan materi hari ini, ternyata ibu sudah sangat memuaskan, sudah paham sejauh ini dari tentang asma bronkial. Oke, mungkin singkat saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.